Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan dosen yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Syafna Gilza dan saya akan menjadi moderator untuk presentasi kelompok 9 pada hari ini. Kami sangat senang dapat berbagi hasil kerja kami dengan kalian semua. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Syafna Gilza. Dan saya Muhammad Syahril. Saya Sulastri. Presentasi kami hari ini akan membahas tentang modul ajar. Kami akan mengupas beberapa poin penting seperti yang udah kami rangkum dari jauh hari. Tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai presentasi hari ini. Saya persilahkan kepada Syahril untuk mulai. Pengertian modul ajar. Modul ajar adalah bahan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tertentu secara mandiri. Modul ajar biasanya terdiri dari materi pembelajaran, kegiatan belajar, latihan soal, serta evaluasi untuk mengukur pemahaman peserta didik. Modul ini sering dirancang agar siswa dapat belajar mandiri dengan sedikit bimbingan dari pendidik sehingga memungkinkan siswa belajar dalam tempo dan tingkat pemahaman mereka masing-masing. Selanjutnya ada karakteristik modul ajar. Yang pertama yaitu mandiri. Modul ajar dirancang agar siswa bisa belajar secara mandiri tanpa perlu bantuan terus-menerus dari guru. Yang kedua, sistematis. Materi disusun secara terstruktur, mulai dari tujuan, konsep dasar, hingga evaluasi. Dan yang ketiga, interaktif. Modul ajar yang baik memotivasi siswa untuk aktif melalui aktivitas pembelajaran dan latihan soal. Dan yang keempat, evaluasi diri. Modul ajar sering menyertakan latihan dan soal evaluasi untuk membantu siswa mengukur pemahaman mereka sendiri. Lalu selanjutnya ada manfaat daripada modul belajar. Yang pertama yaitu memfasilitasi belajar mandiri siswa. Yang kedua memungkinkan siswa belajar dengan kecepatan mereka sendiri. Yang ketiga meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Dan yang keempat memberikan alternatif bagi siswa yang memerlukan pengayaan atau remedi. Selanjutnya ada komponen modul ajar. Pengertiannya yaitu bagian-bagian yang membentuk sebuah modul ajar dan disusun secara sistematis untuk membantu siswa belajar secara mandiri. Berikut adalah komponen-komponen penting dalam modul ajar. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Menjelaskan capaian pembelajaran yang ingin dicapai siswa setelah mempelajari modul. Tujuan ini merupakan pedoman bagi siswa tentang keterampilan atau pengetahuan yang akan mereka peroleh. Yang kedua, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Penguraian kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, dan indikator pencapaian sebagai langkah konkret untuk mencapai kompetensi dasar. Lalu yang ketiga yaitu kegiatan pembelajaran. Instruksi, instruksi aktivitas yang dilakukan siswa selama proses belajar, seperti diskusi, latihan eksperimen, dan sebagainya. Lalu yang keempat yaitu latihan atau tugas. Berisi soal atau tugas untuk melatih pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Dan yang kelima yaitu evaluasi dan penilaian. Menyediakan soal atau instrumen penilaian untuk mengukur pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran. Lalu yang keenam ada umpan balik dan remedial. Menyediakan arahan untuk perbaikan bagi siswa yang belum mencapai hasil belajar optimal. Dan yang terakhir, daftar pusaka atau sumber belajar. Sumber referensi yang digunakan dalam modul dan sumber tambahan yang didapat oleh siswa. Kriteria modul ajar. Modul ajar yang efektif memiliki beberapa kriteria penting yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa kriteria modul ajar yang baik. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang jelas. Modul harus menyertakan tujuan yang spesifik dan terukur, sehingga peserta didik memahami apa yang diharapkan dari mereka setelah menyelesaikan modul. Yang kedua, konten yang relevan dan terstruktur. Konten harus relevan dengan tujuan pembelajaran dan disusun secara sistematis,
memudahkan peserta didik untuk mengikuti alur pembelajaran. Yang ketiga, metode pengajaran yang variatif, menggunakan berbagai metode pengajaran, misalnya ceramah, diskusi, aktivitas praktis, untuk memenuhi gaya belajar yang berbeda. Yang keempat, fasilitas sumber belajar, menyediakan sumber belajar yang mendukung seperti buku, artikel, video, dan alat bantu yang lainnya. Lalu, yang kelima, aktivitas pembelajaran yang interaktif. Memasukkan aktivitas yang mendorong partisipasi aktif peserta didik seperti kelompok diskusi, studi kasus, atau simulasi. Dan yang keenam, penilaian yang adil dan transparan. Menyediakan metode penilaian yang jelas dan adil untuk mengevaluasi pemahaman dan keterampilan peserta didik. Yang ketujuh, umpan balik yang konstruktif. Memberikan umpan balik yang membantu peserta didik memahami kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Dan yang ke-8, fleksibilitas dan responsif. Modul ajar harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan situasi pembelajaran yang berubah. Perbedaan rencana pelaksanaan pembelajaran dan modul ajar. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut RPP, dia fokusnya menyusun rencana pembelajaran untuk satu atau beberapa pertemuan termasuk tujuan, metode, dan juga penilaian. Komponen. Tujuan pembelajaran, materi, metode pembelajaran, media, langkah-langkah pembelajaran, penilaian, dan refleksi. Yang ketiga, tujuan. Memastikan bahwa pembelajaran berlangsung secara terstruktur dan terencana, serta untuk membantu guru dan dalam pelaksanaan pembelajaran dengan baik. Dan yang keempat, waktu. Umumnya digunakan untuk periode waktu yang lebih singkat, seperti satu sesi atau 1 minggu. Dan modul ajar, yang pertama dia fokus menyediakan konten pembelajaran yang komprehensif dan dapat digunakan oleh peserta didik untuk memahami materi. Komponennya, tujuan pembelajaran, materi, aktivitas, sumber belajar, dan penilaian. Tujuannya memberikan panduan yang jelas kepada peserta didik tentang apa yang harus dipelajari dan bagaimana cara mempelajarinya. Dan yang keempat, soal waktu, dapat mencangkup periode waktu lebih panjang, seperti 1 unit pembelajaran atau seluruh semester. Selanjutnya, Sulasti. Langkah-langkah membuat modul ajar. 1. Analisis kebutuhan pembelajaran. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, tentukan kompetensi dasar, KD, atau capaian pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Yang ketiga, kenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik seperti minat, gaya belajar, dan tingkah pemahaman. Yang kedua, pengembangan materi dan kegiatan. Susun materi yang relevan dan kegiatan yang mendukung tujuan. Next. Yang ketiga, pengembangan materi pembelajaran. Yang pertama, susun materi sesuai dengan KD atau tujuan pembelajaran. Yang kedua, pastikan materi relevan, mudah dipahami, dan menarik. Yang ketiga, sediakan informasi tambahan atau penjelasan konsep yang sulit untuk membantu pemahaman siswa. Yang keempat, merencanakan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, buat rangkaian kegiatan pembelajaran yang variatif seperti diskusi, eksperimen, atau studi kasus. Yang kedua, setiap kegiatan harus mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Next. Kesimpulan. Modul ajar adalah panduan belajar yang membantu mencapai tujuan pembelajaran dengan langkah-langkah yang sistematis, penyusunan modul yang efektif, mencakupi perencanaan tujuan materi kegiatan dan evaluasi yang terstruktur. Dengan modul ajar, proses pembelajaran menjadi lebih terarah, mudah dipahami, dan
sesuai dengan kebutuhan siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.